Saat aku membuka amplop itu, debu dari loteng seolah ikut menari memberi bayangan pada kata-kata yang baru saja kutemukan. Tulisan tangan di kertas kuning itu masih jelas, tidak pudar oleh waktu seperti aroma parfum yang menempel di sehelai kain tua, ditujukan untuk Rangga, untuk suamiku. Dari seorang perempuan yang selama ini kukira sudah mati. Di loteng rumah baruku, di antara kotak mainan anak yang tak pernah sempat kugunakan, dan bingkai foto yang kusisihkan, ada sepotong masa lalu yang kukira telah terkubur bersama bangunan rumah kami yang lama. Surat itu tidak langsung memberitahuku kebenaran. Ia hanya menyulut pertanyaan yang lama kupendam. Siapa perempuan ini? Kenapa namanya ada di surat cinta yang diarahkan pada Rangga? Dan mengapa, setelah semua yang terjadi, surat ini ada di belakang tumpukan majalah lama seolah sengaja disembunyikan? Aku menghela napas panjang. Debu turun dari ujung amplop saat aku membuka lipatannya, perlahan seolah takut merobek sesuatu yang rapuh. Baris pertama membuatku berhenti sejenak. Sapaan hangat yang tidak asing, rujukan pada sebuah tanggal yang jauh sebelum pernikahan kami. Dan sebuah nama yang kukenal sekaligus tak kukenal. Namanya tercetak jelas, namun wajahnya bagai kabut. Indefinido. Aku membaca ulang baris demi baris dengan suara pelan, seakan menyusun kembali peta yang selama ini kusam. Surat itu mengandung kata-kata yang lembut tapi mengikat. Rencana bertemu, janji yang terputus, nada cinta yang tidak disangka akan menyentuh hidup kami. Tetapi ada juga angka-angka yang dikerekoret, inisial, dan singgungan pada sebuah rekening yang tidak pernah kutahu. Bagiku, surat ini adalah sebuah kunci, bukan kunci yang membuka pintu, melainkan kunci yang membuka ingatan. Sebelum aku bisa membiarkan pikiranku hanyut terlalu jauh, aku menutup surat itu dan menatap loteng yang sunyi. Sinar matahari menembus atap yang bocor sedikit, melingkupi debu yang berputar seperti sori-sari, sesuatu yang dulu langkahnya sering kulewati tanpa tahu. Kupegang amplop itu seperti barang terlarang. Aku tahu, di bawah permukaan tulisan itu ada cerita lebih gelap daripada kata-kata manis yang tertera. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kau pernah merasa dikhianati oleh seseorang yang paling kau percaya, tulis dari mana kau menonton. Dan, kalau kau mau tahu bagaimana aku menghadapi semua ini, tinggal satu tombol like dan subscribe. Aku akan bercerita sampai akhir, tetapi, untuk sekarang, biarkan aku membawa kalian kembali ke awal semuanya. Seminggu sebelum aku menyingkap amplop itu, hidupku tampak biasa-biasa saja jika dilihat dari luar. Kami punya rumah megah, perusahaan yang tumbuh pesat, dan reputasi yang kubangun sendiri sejak aku menancapkan mimpi dan kerja keras di sana. Aku bukan hanya istri Rangga, aku adalah pendiri dan otak di balik sistem yang kami bangun, sebuah jaringan keamanan internal yang kukasih nama The Aegis. Sesuatu yang kudesain karena aku tidak ingin aset dan reputasi kami jadi mainan pasar. Rangga, ia adalah wajah perusahaan di depan publik, karismatik, berbicara dengan lembut, memegang tangan investor, punya senyum yang membuat orang percaya tanpa banyak pertanyaan. Ibu Lestari mertuaku adalah pelindung status. Wanita yang tak pernah segan memamerkan keberhasilan keluarga di setiap acara amal dan pesta kebun. Salsabila muncul beberapa tahun terakhir seperti bunga mahal yang diputar-putar di pesta. Menari di lingkaran orang kaya, selalu tersenyum di gambar-gambar media sosial. Pranata, dia bayangan yang mendekati ketika masalah uang menumpuk. Lintah darat, dengan tangan lengket, di meja makan yang kami pakai beberapa bulan sebelumnya, luka-luka mulai tampak. Percakapan yang dulu berputar tentang pertumbuhan dan strategi perusahaan, kini berubah menjadi perselisihan tentang kontrol saham, tentang siapa yang berhak memutuskan arah. Rangga seringkali pulang larut, katanya karena rapat penting, katanya karena ia harus menenangkan investor. Aku memilih untuk percaya, karena pengabdian kami pada perusahaan tidak pernah kutaruh sebagai taruhan pada emosi kosong. Namun di balik senyumnya, ada telepon yang cepat kubaca namanya ketika ia meninggalkan ruangan. Layar ponsel yang terkunci rapat, aku melihat bayang-bayang kecurigaan di sana. Tapi tidak cukup bukti untuk menuduh. Semuanya runtuh pada pagi ketika aku melihat dokumen itu untuk pertama kali, notifikasi resmi yang mengatakan
otoritas internal telah menonaktifkan akunku sebagai admin. Itu terlihat seperti kesalahan administratif. Pada siang yang sama, aku menemukan surat pemindahan saham yang ditandatangani dengan stempel perusahaan dokumen, yang mengalihkan sebagian besar kepemilikan ke nama yang baru. Rangga menemuiku di ruang tamu dengan wajah yang tenang, tapi matanya seperti batu. Ia mengatakan, "Semua ini demi kelangsungan bisnis." Kata-kata yang diulangnya sambil menatap jamnya. Ia berbicara soal keputusan sulit dan perlindungan terhadap fluktuasi pasar. Ketika aku bertanya siapa yang menandatangani, ia menatapku seperti orang yang menahan ikan mati. Ada kebohongan yang sangat dingin. Malam itu, aku mengemas beberapa barang yang mudah kubawa buku catatanku. Beberapa dokumen pribadi, foto-foto lama kami yang kuambil dari dinding. Mereka mengusirku dari rumah besar yang kami sebut rumah, bukan dengan tangan kasar, melainkan melalui tindakan hukum yang dipersiapkan, rapi, penghapusan akses, penandatanganan ulang kontrak, pemberitahuan resmi. Mereka menghormati prosedur, karena mereka tahu betapa berbahayanya kekerasan turang-teranggen terhadap seorang pendiri yang beradab. Mereka melakukan pembunuhan reputasi secara perlahan, rapi, halal secara hukum. Di meja rumah kecilku yang baru, aku menatap tumpukan kotak dan mencoba memahami bagaimana aku yang membangun segala sesuatu bisa diusir oleh orang yang kurasa bersekutu. Kemarahan datang sebagai gelombang yang tak terduga, namun terkendali. Aku tidak menginginkan pertumpahan darah. Aku tidak ingin skenario yang membuat namaku jadi berita sensasional tanpa akhir baik. Kemanusiaanku menuntut keadilan, bukan balas dendam buta, tetapi perbaikan atas apa yang hilang. Aku tahu ada bukti, kalau tidak, aku tidak akan menemukan jalan kembali. Bukti itu tersembunyi dalam bentuk yang tidak mudah dimengerti oleh mereka yang hanya percaya pada uang dan panggung. Beberapa minggu setelah aku dipaksa tinggal di apartemen kecil, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Sebuah buku catatan kecil yang pernah kukira hilang. Aku ingat malam ketika aku terakhir melihat buku itu. Saat aku menulis gagasan untuk sistem pengamanan baru di IGIS, buku itu selalu di mejaku, penuh coretan, angka, nama, dan sketsa sistem. Kini, saat membersihkan lemari lama, aku menemukan buku itu tidak di rumah kami, melainkan tersembunyi di antara tumpukan koran, di ruang kerja Rangga. Aku tidak membongkar lemari seperti pencuri. Aku mengambil buku itu kala rumah itu sepi. Ketika langkah-langkah kaki tidak lagi terdengar, buku itu basah sedikit di sudutnya, seperti disiram air. Namun tulisan tanganku, termasuk catatan kecil tentang protokol Phoenix, sebuah mekanisme darurat yang kukembangkan, bukan alat untuk meretas, melainkan jaminan hukum yang bisa menandai setiap upaya manipulasi akses. Di antara halaman-halaman yang hampir kusobek karena kecemasan, ada nomor yang pernah kusinggung pada awalnya nomor telepon yang kupikir sudah mati. Ada pula catatan kecil, backup ponsel kedua, dan tanggal yang menautkannya pada malam ketika aku masih menaruh harap pada rumah itu. Saat aku menelusuri laman-laman itu, aku merasa seperti penyusup waktu. Semua yang kulakukan dulu kini, seperti meninggalkan jejak yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki nyali. Aku menyadari, untuk mengembalikan apa yang hilang, aku tidak bisa bertindak sendirian. Adrian memasuki hidupku seperti sesuatu yang tak terduga, namun terlalu pas. Ia bukan tipe pahlawan dengan jubah. Ia seorang pria muda, rapi, dengan kacamata tipis yang memantulkan layar laptopnya, seolah-olah ia membawa cahaya di mata. Aku bertemu Adrian lewat sebuah kontak yang kusebar ke jaringan lama seorang kolega yang tak rela melihat aku menyerah. Ia datang ke apartemen kecilku dengan tas berisi perangkat dan keheningan profesional yang menguatkan. Kami duduk berhadap-hadapan, dan aku menyerahkan buku catatan itu padanya. Ia tak membaca semua isi di tempat. Ia memandangku terlebih dahulu, menanti konfirmasi bahwa aku sadar betul apa yang akan kami lakukan. "Apa kau yakin ingin melangkah ke arah ini, Anjani?" Suaranya lembut, tetapi ada ketegasan yang padat di dalamnya. Ini bukan soal mengambil kembali barang. Ini soal bukti. Dan bukti itu harus diperlakukan seperti saksi. Aku menatap kembali, bukan balas dendam. Hanya menuntut keadilan. Dan supaya tidak ada yang lagi memakai namaku untuk menutupinya. Ia mengganggu. Baik, kita mulai dari apa yang ada. Kau punya buku catatan.
Itu awal yang bagus. Ada kemungkinan juga ada ponsel cadangan, atau video, atau dokumen yang disimpan di server. The IG system yang kau buat mungkin menyimpan metadata yang bisa menunjukkan anomali. Kita akan mengekspor bukti secara legal, menyimpan rantai bukti, dan melibatkan penasihat hukum. Aku tidak akan melanggar etika. Aku tidak akan membocorkan cara teknis yang bisa disalahgunakan. Tapi aku bisa menjaga bukti itu tetap utuh. Adrian tidak berbicara dengan istilah teknis yang rumit. Ia memilih kalimat yang menenangkan, memberi kepastian tanpa menjanjikan keajaiban. Kami menyusun strategi yang jelas. Kumpulkan semua bukti fisik, dokumentasikan semua percakapan, amankan video dan file yang mungkin menunjukkan aliran uang. Cari saksi yang bersedia bicara. Aku serahkan sepenuhnya pada Adrian, urusan teknis bukan, karena aku tidak bisa melakukannya sendiri. Tetapi, karena aku tahu ketika amatir mencoba hal-hal ini, lebih banyak yang hilang daripada yang kembali. Dalam seminggu kami bergerak diam-diam. Aku kembali ke rumah lama beberapa kali dengan alasan pertemuan bisnis yang aneh. Setiap kali, aku mengambil barang-barang kecil yang mungkin menjadi bukti, flash drive yang terselip di laci, tumpukan kwitansi yang tampak tidak penting, dan sebuah ponsel lama yang disembunyikan di bawah bantal sofa. Aku tidak membuka ponsel itu di hadapan orang lain. Aku tahu betul bagaimana merekam keberadaan. Adrian mengambil alih pengamanan data. Ia menyampaikan bahwa setiap file yang kami temukan akan dibekukan. Bahasa hukum yang hangat bagiku. Karena itu berarti sesuatu bisa dibawa ke pengadilan tanpa risiko manipulasi. Di antara barang-barang itu, ada sebuah rekaman video pendek sudah lama. Buram di pinggiran latarnya, suara yang direkam dari jarak jauh. Di situ, Salsabila sedang berbicara dengan seseorang yang suaranya kuingat samar. Suara Rangga lebih rendah dari biasanya, berbisik tentang transfer dan stempel baru. Video itu tidak menjelaskan semuanya. Tapi, bersamaan dengan catatan di buku itu, dengan tanggal yang dicoret, dengan nomor rekening yang muncul di lembar kwitansi, gambaran menjadi lebih jelas. Ada pola. Pola itu menunjukkan usaha untuk memindahkan aset, untuk menyamarkan jejak di bawah topeng legal. Pada malam aku menemukan buku catatan pertama. Aku juga menemukan surat yang sekarang ku genggam di loteng surat cinta untuk Rangga, dari seseorang yang entah mati entah tidak. Di dalamnya, ada referensi pada nama lama sebuah yayasan yang pernah menaungi beberapa transaksi. Saat aku menulis nama yayasan itu untuk Adrian, ia mengangkat alisnya. Benda-benda kecil macam ini bisa memicu penyelidikan yang lebih luas, tak hanya di korporat, tetapi juga di jalur hukum. Katanya, aspek publiknya krusial. Orang-orang akan menonton reaksi Rangga. Reputasi adalah modal utama mereka. Kami bekerja seperti tim kecil yang berusaha membongkar sebuah kastil dari dalam. Mencari retakan di dinding, mencari pintu rahasia. Tetapi kami sangat berpegang pada aturan. Tidak ada tindakan yang melanggar hukum. Kami menghubungi pengacara yang kami percayai, seorang wanita bernama Mira, yang memiliki reputasi tenang seperti batu bata. Mira memintaku membawa semua bukti, buku catatan, ponsel cadangan, video, foto, dokumen pemindahan saham yang mencurigakan. Ia menyiapkan laporan sementara yang akan kami serahkan ke kepolisian bila waktunya sampai. Sebelum itu, ia ingin memastikan semua bukti tersusun rapi untuk menjaga rantai bukti. Di luar persiapan dokumen, ada lagi yang kami lakukan, menyiapkan serangan psikologis, bahasa yang kami gunakan sendiri untuk menggambarkan cara kami meruntuhkan citra palsu tanpa menghancurkan orang dengan cara ilegal. Kami tahu bagaimana Rangga hidup dari opini publik. Ketika lampu sorot mengarah ke seorang pria, segala salahnya akan membesar. Itulah mengapa pesta besar yang akan Rangga adakan perayaan atas dominasi pasar Yanggi Ia Klein menjadi kesempatan yang sempurna. Di sana, ia akan memamerkan kemakmuran yang ia bangun. Di sana, kami akan menempelkannya pada bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ada momen ketika aku takut akan jadi orang yang membunuh mimpi sendiri. Membalas dendam bukan tujuan awalku saat membangun perusahaan, tapi ketika aku melihat kembali foto-foto lama, ketika aku membaca catatan yang kupunya tentang tujuan perusahaan yang ingin memberi lapangan kerja, yang ingin membangun teknologi yang aman, aku tahu, aku tidak bisa membiarkan karya itu dijadikan alat penipuan. Aku ingin nama itu bersih dari korupsi, tidak ingin masa depan yang kubayangkan hancur oleh orang yang memilih jalan pintas.
Ibu Lestari menjadi tantangan tersendiri. Ia bukan pelaku paling kotor, tetapi perlindungan sosialnya membuat kebusukan lebih sulit dibuka. Di setiap acara yang dihadirinya, ia memegang peran sebagai wanita berpengaruh, berjabat tangan, dan memberi pidato tentang filantropi. Saat aku melihatnya, di satu pertemuan amal dengan gelang, yang memantulkan lampu dan gaun yang dipahat. Sempurna aku cuma bisa berpikir bahwa ia memilih reputasi di atas kejujuran. Ia seringkali menasihati Rangga dalam nada halus namun tegas. Dan aku yakin, jika ia mengetahui inti permainan itu, ia akan menjadi lawan yang berbahaya. Salsabila, bagi publik, hanyalah wajah baru yang memesona. Bagi kami, ia adalah kartu yang dipakai sebagai umpan di beberapa transfer. Figur yang menunjukkan kepada dunia bahwa segala transaksi itu bersih. Kami punya satu keuntungan. Aku yang merancang di IGIS. Sistem itu bukan tempat menyimpan uang. Ia menyimpan catatan keputusan dan log aktivitas yang bisa menunjukkan siapa yang melakukan apa, kapan. Aku tak akan menjelaskan teknisnya, itu bukan tempatnya. Tetapi aku bisa bilang, sistem punya cara untuk melihat anomali. Ada bagian di dalamnya yang kukodekan sedemikian rupa, sehingga jika admin dihapus, ada protokol darurat yang akan menyala sebagai tanda. Aku menyebutnya protokol Phoenix. Ia seperti alarm moral di dalam jaringan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memberi jejak ketika seseorang berusaha memadamkan pemiliknya. Protokol itu tidak melakukan apapun sendirian. Ia hanya memberi catatan yang kemudian bisa dipakai oleh penyidik yang sah. Waktu lentur, namun kami menetapkan garis waktu yang tegas, 1 minggu untuk pengumpulan bukti, beberapa hari untuk mengoordinasikan pengacara dan pihak berwenang secara anonim, beberapa hari lagi untuk menyiapkan momentum publik. Kami harus berhitung. Jika terlalu cepat, bukti belum cukup. Jika terlalu lambat, Rangga akan menyingkirkan saksi dan memindahkan lagi aset. Di antara semua itu, ada pula satu fakta yang membuat darahku bergetar. Nama di surat itu perempuan yang kukira sudah mati terkait dengan satu transaksi yang lama tertutup rapat. Jika perempuan itu benar-benar ada, atau jika namanya hanya dipakai sebagai kedok entah kebenaran, akan keluar dengan sendirinya bila kita menyingkap benang-benang kecil. Suatu malam, ketika kami telah mengumpulkan sebagian dokumen, aku duduk sendirian di balkon apartemenku. Lampu kota berkedip seperti rangkaian angka. Suara kendaraan bersinergi dengan detak jantungku. Amplop yang kutemukan di loteng terlipat rapi di tangan. Aku ingat saat pertama kali bertemu Rangga di konferensi investasi lama, dia tertawa tentang rencana-rencana besarku, memuji kecerdasan yang akhirnya membuatku percaya. Kini, surat itu seperti pantulan. Apa yang kukira cinta ternyata juga bisa menjadi ruang bagi pengkhianatan. Adrian menaruh dokumen kami di brankas digital yang disetujui pengacara. Mira telah mengajukan laporan awal kepada seorang penyidik yang kami percaya, Kompol Arfan. Namanya diutarakan karena reputasinya yang tak mudah dibeli dan sikapnya yang tegas terhadap tindak pidana korporasi. Kami belum meminta tindakan tegas darinya. Ia hanya menerima laporan awal dan menunggu pemicu yang tak bisa diabaikan. Publikasi bukti atau pengungkapan resmi dari saksi. Silang-silangnya hukum dan opini publik adalah medan yang kami pilih. Beberapa hari kemudian, aku menyusuri kembali memori yang disulut surat di loteng. Aku ingat malam ketika aku menemui sebuah amplop lain, amplop yang sama tapi beda yang sempat kukirimi Rangga, dengan peringatan halus. Aku tak lagi ingat keseluruhan kata-kata yang kulekatkan waktu itu. Mungkin karena trauma, atau karena aku tahu kata-kata tak pernah cukup melawan tindakan yang tersusun rapi. Namun ada satu baris di surat cinta itu yang terus berputar di kepala. Jika hati kita pernah bertabrakan, jangan biarkan dunia memutar cerita kita sendiri. Kata-kata itu kini terasa sinis ketika aku tahu Rangga dan lingkarannya menulis ulang kisah kami untuk menutupi perampasan. Kari demi kari, kami merancang apa yang akan terjadi. Aku memilih gaun hitam yang sederhana, bukan untuk menegaskan kesedihan, melainkan untuk menyampaikan bahwa aku datang bukan sebagai korban, tetapi sebagai saksi yang siap membacakan kebenaran. Gaun itu adalah perisai halus. Kesederhanaannya menolak pesta yang semarak dan berkilau, dan justru menonjolkan sesuatu yang lebih berbahaya. Ketenangan. Ada saat-saat
ketika aku tergoda untuk membalas dengan cara yang membuat kerusakan memata-matai, merusak reputasi mereka dengan rumor di internet, membocorkan dokumen tanpa proses. Setiap kali godaan itu datang, aku menarik napas, memegang buku catatanku, dan mengingat alasan utama, keadilan, bukan kebencian. Keadilan butuh bukti, bukti butuh prosedur, prosedur butuh kesabaran. Itu mantra yang kubisikkan pada diri sendiri sebelum tidur. Malam pesta tinggal menghitung hari. Persiapan berjalan intens. Adrian menggarisbawahi titik-titik lemah di citra Rangga. Mira menyiapkan berkas pelepasan bukti yang akan diserahkan ke Kompol Arfan. Dan aku menyiapkan diriku pemulihan citra pribadi sekaligus kesiapan emosional. Sementara itu, Ibu Lestari sibuk mengatur kursi tamu kehormatan, memilih menu yang akan ditampilkan kepada donor dan wartawan. Salsabila sudah jelas akan tampil glamor. Rangga mempersiapkan pidato kemenangan dan menghadiri setiap wawancara yang menegaskan dominasi pasar mereka. Ada hal yang kusimpan rapat, surat dari Loteng. Ia kini bukan hanya kertas usang, ia menjadi alat penuntun untuk membuka lapisan-lapisan kebohongan. Ketika aku menaruhnya di dompet malam sebelum acara besar, aku merasakan getaran yang aneh. Sebuah kombinasi antara takut dan lega. Ada kemungkinan bahwa setelah malam itu, aku akan berdiri di atas tulung-tulung reputasi lama mereka. Ada juga kemungkinan kasus ini berbelok menjadi medan tempur hukum yang panjang. Aku tak takut pada pengadilan, aku hanya takut jika kebenaran memakan waktu lebih lama dari yang harusnya. Malam menjelang pesta, Adrian datang membawa sebuah amplop bersegel. Ia menaruhnya di meja kopi. Tidak ada yang perlu aku baca sekarang. Ia duduk, menatapku, dan berkata singkat. Semua alat legal sudah disiapkan. Kompol Arfan tahu, kita tidak main-main. Pihak hukum akan berada di sana. Tapi mereka menunggu momen yang tak bisa dibantah. Kita hanya perlu memastikan momen itu tercipta. Aku menatapnya, merasakan ketegangan di dada. Jika mereka menolak menonton, kita harus buat mereka melihat, gumamku. Lebih pada diri sendiri daripada padanya. Adrian mengangguk pelan. Itulah bagian kedua dari rencana. Kita bangun momentum. Publik akan melihat apa yang telah kau kembangkan. Mereka akan menilai sendiri. Aku memandang amplop yang kugenggam selama berminggu-minggu itu. Di luar, kota tampak normal. Di dalam, semuanya berubah. Apa yang kukira sebuah surat cinta ternyata menjadi pintu yang menuntunku ke ruang-ruang, di mana permainan kekuasaan dipertaruhkan. Aku merasakan layar masa lalu dan masa depan bersentuhan. Di satu sisi rasa malu yang dulu kutanggung, di sisi lain, kemungkinan pembalikan yang kukendalikan. Malam itu aku menutup mata, membiarkan pemikiran bergulir. Ada rasa malu yang tetap, tentu saja. Pengusiran dari rumah. Sorotan yang menyingkapkan kelemahan, bisik-bisik di antara rekan lama. Namun ada juga rasa kebanggaan, halus dan tahan lama. Aku yang mencipta sistem, aku yang menyadari ada jejak yang ditinggalkan pelaku. Dan ada kemarahan bukan, marah buta, melainkan kemarahan yang membakar tekad. Aku tidak akan lagi menjadi penonton dalam hidupku sendiri. Ketika alarm ponsel berbunyi pagi, itu sebuah nada biasa yang mengabarkan hari baru aku, merasakan getaran yang berbeda. Pesta itu bukan semata selebrasi mereka, itu panggung yang akan menilai kebenaran. Aku mempersiapkan perlengkapan yang biasa, pakaian rapi, catatan kecil, dan amplop yang kutaruh di dalam dompet. Sebelum aku melangkah keluar, aku membuka surat itu lagi. Sekali lagi, indefinido terpampang sebagai nama yang memicu segunung pertanyaan. Di luar, mobil datang untuk menjemputku. Adrian menempelkan sebuah data kecil ke tanganku. Mira menelepon untuk memastikan semuanya siap. Kompol Arfan mengirim pesan singkat. Kami ada di dekat lokasi. Tunggu sinyal. Rasanya seperti menunggu peluit sebuah pertandingan. Detik-detik sebelum lawan memulai gerakannya. Ketika aku menutup pintu apartemen untuk melangkah ke malam, yang kemungkinan besar akan mengubah segala hal, aku merasakan satu hal yang pasti. Aku tidak akan pulang sebagai orang yang sama. Amplop di dompetku berat oleh kebenaran yang masih menyelinap. Di dalamnya, ada kotek kata yang membuatku memilih jalan ini bukan karena dendam, tetapi karena kewajiban untuk menulis kembali kisah yang sepatutnya milikku. Mobil melambung pelan di jalanan kota yang gemerlap. Lampu-lampu bertumpuk seperti ratusan mata yang menunggu cerita. Ketika pintu ballroom terbuka, aku melangkah masuk dengan langkah yang terukur. Gaun hitam sederhana menempel rapi,
rambut disanggul rendah, wajah tertata dengan kesunyian yang disengaja. Para tamu berbisik, fotografer menyalakan lampu kilat, dan di sudut ruangan ada layar besar yang akan menjadi panggung untuk pidato Rangga. Musik perlahan mereda ketika pembawa acara menyebut namanya. Belakangku, aku merasakan tangan Adrian yang menepuk bahuku, singkat sebuah sinyal yang memberitahu aku bahwa semuanya telah siap. Mira duduk tidak jauh, wajahnya seperti batu karang yang tenang, memegang folder berisi salinan bukti yang telah diserahkan secara resmi kepada kepolisian. Kompol Arfan berdiri di lorong layanan, berbicara melalui earplug, matanya tidak mencari sensasi, melainkan bukti. Rangga keluar seperti biasanya. Senyum yang telah dipoles, jas yang pas, suara yang sudah dimatangkan untuk scene ini. Ia menerima tepuk tangan, berjalan ke podium, dan menatap halayak seakan memeriksa suksesnya sendiri. Lampu mengecil, kamera mencari sudut yang tepat. Ia memulai pidatonya dengan kote kata klise tentang visi, pertumbuhan, dan rasa terima kasih. Di antara kerumunan terdengar tawa kecil dan setuju, tepuk tangan yang dikalkulasi. Layar di belakangnya menyalakan slide pertama logo perusahaan, grafik naik, foto pasangan yang bahagia. Rangga melenggang, menemukan irama, dan tampak seolah segala yang ia klaim sudah menjadi miliknya. Ketika ia menggeser kontrol presentasi, layar menolak. Sesaat, pikiranku kosong. Kemudian, layar berubah. Tidak menampilkan grafik, melainkan satu halaman dokumen yang sudah kami persiapkan, kop surat yang selama ini disamarkan. Potongan bukti transaksi, dan potongan video buram yang memperlihatkan percakapan yang kini menjadi bukti utama kami. Musik terputus, bisik-bisik berubah menjadi desah. Rangga mengangkat tangan seolah ingin tenangkan situasi. Ia tersenyum, suara tiba-tiba terdengar sedikit kering. Ada gangguan teknis, katanya, dan berniat mengalihkan perhatian. Namun satu persatu undangan di meja tamu mulai memegang ponsel, merekam. Layar gede di sisi lain menampilkan daftar transaksi yang tidak bisa disalahkan. Tanggal, waktu, nama perantara. Informasi itu bukan hasil manipulasi malam itu. Itu adalah berkas yang pengacara kami serahkan ke panitia dan juga kepada Kompol Arfan sebagai dasar pelaporan. Panitia setelah mendapatkan kepastian hukum mengerti bahwa ini bukan sekadar skandal gosip. Mereka memutuskan untuk memutar materi itu sebagai klarifikasi publik atas tuduhan korporat yang sudah lama mengambang. Di meja tamu, Ibu Lestari terlihat pucat. Permata di lehernya berkilau. Tetapi sekarang seperti lukisan yang mengekspresikan kekuatan yang goyah. Ia berdiri pelen-pelen, mencoba mengepalkan lidahnya menjadi kata-kata. Ini fitnah. Suaranya tersekat. Ia menuju ke panggung, wajahnya menandai campuran malu dan kemarahan. Di sana, di hadapan tamu yang mulai membalik muka, ia berusaha menahan kepanikan menjadi wibawa. Namun, wibawa tidak bekerja pada bukti. Salsabila menatapku dari seberang ruangan, senyumnya seketika sirna, digantikan kecemasan yang pucat. Ia mengangkat gelas yang gemerincing, tetapi tangannya bergetar sedikit. Ada yang menatapnya dengan tajam. Ada yang sudah membuka aplikasi berita dan melihat judul yang mulai muncul. Bukti transfer, dokumen pemindahan saham, dan rekaman percakapan terkait kepemilikan. Rangga mencoba mengakali. Materi ini tidak relevan, katanya dengan nada yang dibuat datar untuk menenangkan. Ada yang mengunggah sesuatu yang belum diverifikasi. Permisi, potong suara Mira yang mendekat ke panggung dengan tenang. Ia memegang salinan laporan yang telah diserahkan ke kepolisian. Ada permintaan resmi dari pihak berwenang, katanya, menahan matanya pada Rangga. Kami telah menyerahkan sampel bukti kepada Kompol Arfan untuk menghindari gangguan publik yang lebih besar. Kami memohon kerjasama panitia untuk menghentikan segala aktivitas promosi yang mengklaim stabilitas finansial sampai penyelidikan selesai. Kompol Arfan melangkah maju dari lorong layanan. Ia menaruh sebuah surat perintah singkat di atas meja, podium sebuah tanda resmi yang membuat seluruh ruangan tersentak. Ia tidak berteriak. Ia bertindak profesional, memerintahkan agar akses ke akun perusahaan yang berkaitan dan rekening yang disebutkan dibukukan sementara. Itu bukan kerja main-main. Itu langkah prosedural yang memotong papan permainan dari bawah kaki Rangga. Udara berubah. Sorotan tak lagi menyorot ke wajah Rangga yang tenang.
Mereka menyorot wajahnya yang menahan kepanikan. Ia membuka mulut, mencari kata. Ini kampanye politik, ia berusaha, suaranya retak. Ini serangan yang terencana. Salsabila berdiri di sampingnya, wajahnya memerah. Apa yang kalian inginkan dengan ini? Ia menuduhku tiba-tiba. Suaranya bergetar, antara kebingungan dan kemarahan. Kau akan menghancurkan hidup orang. Aku melangkah ke depan, tanpa kemarahan yang memakan. Suaraku tenang. Setiap kata dipilih seperti batu yang dilontarkan ke cermin. Bukan menghancurkan, menuntut akuntabilitas. Bukan urusan pribadi, Salsabila. Ini soal catatan, tentang bagaimana keputusan diambil dan siapa yang mengambilnya. Rangga mengangguk, tetapi wajahnya berubah keras. Ia mencoba memutar kembali narasi, menuduh ada konspirasi, menyalahkan advokat kompetitor, menuduh media, namun semua itu terdengar hampa. Lampu-lampu sorot menangkap transisi. Tamu yang tadinya bersorak, kini membalik halaman telepon mereka, membaca nama-nama yang tercantum, mendengar potongan suara yang direkam berulang kali. Kompol Arfan menepati perannya. Ia meminta beberapa saksi datang ke area layanan. 2 petugas berpakaian sipil bergerak tenang di antara tamu, menunjukkan identifikasi mereka pada orang-orang yang terlibat. Mereka memanggil beberapa individu yang namanya disebut dalam bukti untuk dimintai keterangan di tempat aman. Ada beberapa pertanyaan cepat, jawaban yang ragu-ragu, dan kemudian Kompol Arfan memberi isyarat kecil. Di hadapan publik, ia menahan langkah yang tegas. Karena adanya bukti awal yang sah, kami akan membawa beberapa pihak untuk pemeriksaan. Ini adalah bagian dari proses hukum. Kami sarankan semua pihak kooperatif. Suasana berubah menjadi hening, gemetar. Ada yang berbisik tentang rumor lama yang kini mendapat bentuk, terlihat jelas di wajah tamu. Keterkejutan, penghitungan ulang hubungan, beberapa yang cepat mengalihkan pandang. Media meluncurkan artikel, kamera semut menempel pada wajah-wajah yang tadinya tak tampak. Rangga berdiri terpaku ketika 2 petugas maju ke arahnya. Mereka berbicara singkat, menunjukkan surat perintah penahanan sementara atas tuduhan pemindahan aset yang merugikan, penyalahgunaan kuasa, dan pemalsuan dokumen. Ia lantas tidak memukul, tidak menghancurkan. Ia menatapku. Ada campuran pengkhianatan dan ketidakpercayaan yang memancar dari mata itu. Kau melakukan ini, bisiknya hanya untukku ketika petugas memborgolnya secara prosedural. Suaranya terdengar jauh. Di saat-saat itu, aku mendadak merasakan sesuatu yang tidak aku duga, bukan sukacita. Ada pembersihan yang menegangkan, tapi juga ada ruang kosong. Ketika mereka membawa Rangga keluar dari pintu utama, beberapa tamu masih terheran. Ibu Lestari duduk tersungging, meraih kursi, wajahnya berubah, lebih merah, lebih getir. Orang-orang memandangnya, menilai konstelasi moral baru yang tumbuh. Ia bukan pelaku utama, tetapi ia adalah bagian dari struktur yang kini terbongkar, dan reputasinya berdarah. Salsabila ditahan untuk dimintai keterangan. Ia menatapku dengan penuh tuduh. Namun di matanya, ada juga ketakutan. Ketika ia melangkah melewati mejaku, ia berbisik, "Kamu tidak akan merasa puas, seakan itu ancaman." Aku tidak menjawab. Tidak perlu. Sebuah kata takkan mengubah deretan bukti yang kini nampak seperti jalur kukuh. Setelah malam itu, ruang berita tak pernah kosong. Video potongan, tautan dokumen, analisis ahli menumpuk. Namun, keputusan hukum tidak lahir dari sorotan semata. Itulah proses yang lama dan menuntut. Mira memastikan rantai bukti tetap utuh. Setiap flash drive yang kami serahkan disertai berita acara. Setiap video yang kami submit tercatat. Komponen forensik diurus sesuai prosedur. Kompol Arfan memulai penyelidikan formal, memanggil pihak bank untuk audit, memeriksa aliran dana. Kami melakukan semuanya dengan sabar. Ada malam-malam panjang ketika aku menunggu pesan dari pengadilan. Ada sidang-sidang pendahuluan yang dingin, negosiasi tentang pembekuan aset, perintah pengamanan sementara terhadap saham, ada langkah hukum untuk memulihkan akses administrasi di Aegis, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menegaskan kepemilikan dan kemampuan untuk mengelola bukti. Semua itu memakan waktu. Ada komentar publik yang menyakitkan, dan ada pula simpati yang tak terduga dari orang-orang yang selama ini hanya menjadi bayangan. Mantan karyawan yang menulis email mendukungku.
Beberapa investor yang memutuskan menunggu hasil audit alih-alih menarik dukungan mereka. Aku duduk di ruang tamu apartemen kecilku, menatap amplop yang kusediakan dari loteng surat yang memulai semuanya. Kali ini, aku membukanya dengan tenang. Tulisan itu, yang dulu membuat hatiku berguncang, kini tampak seperti cuplikan yang membuka cerita panjang. Di salah satu baris, ada sebuah nama yang berulang. Yayasan lama yang menjadi kedok. Di satu baris lain, ada referensi singkat kepada seorang perempuan yang dikabarkan telah menghilang bertahun-tahun lalu. Sejak malam itu, aku telah mengetik beberapa email, menelusuri arsip publik, menanyakan nama itu pada orang-orang yang mungkin tahu namun jejaknya samar. Ada beberapa dokumen yang mengindikasikan bahwa perempuan itu pernah terlibat dalam sejumlah donasi yang aneh berakhir di rekening-rekening yang kini kami tuduhkan. Namun tidak ada yang benar-benar bisa menunjukkan keberadaannya saat ini. Status perempuan itu tetap indefinido. Ada banyak kemungkinan. Ia pernah ada, lalu menghilang. Ia menjadi korban manipulasi identitas. Atau namanya hanya dipakai sebagai kedok oleh jaringan yang meraup keuntungan. Aku menuliskan kata indefinido di catatan, bukan untuk menutup ruang, tetapi untuk mengingat bahwa tidak semua lubang dapat diisi hanya oleh bukti yang kita pegang sekarang. Ada sisi kemanusiaan yang belum tersentuh. Jika ia pernah menjadi korban, maka ada juga jiwa lain yang menderita. Maka keinginan untuk menang bukan sekadar soal saldo dan saham. Itu soal menegakkan kebenaran yang adil, bukan hanya kemenangan pribadi. Proses hukum berjalan, Kompol Arfan membawa kasus ke meja hijau dengan bukti yang kami kumpulkan. Di persidangan awal, pembela Rangga mencoba menambal lubang dengan argumen teknis dan saksi bayangan. Namun akumulasi dokumen, rekaman, dan saksi-saksi independen membuat narasi mereka rapuh. Salsabila dan beberapa perantara lain bersaksi beberapa mengatur strategi perlindungan diri dengan kooperatif. Beberapa lainnya memilih bungkam. Pranata, yang selama ini seperti bayangan menunggu di sudut, menjadi figur yang licin. Ia berusaha tawar-menawar agar dirinya tidak menyeret pihak lain, tapi hukum bergerak lamban dan pasti. Beberapa media menulis cerita yang tak mengenakan. Ada headline yang mencari drama, ada kolom opini yang menghakimiku karena balas dendam atau keributan publik. Namun, ada juga yang menulis dengan hati. Artikel panjang tentang perempuan pendiri yang memperjuangkan kebijakan tata kelola perusahaan. Tentang celah yang dibiarkan oleh mereka yang percaya pada penampilan semata. Di antara semua, ada pesan dari mantan karyawan yang menulis, "Aku selalu tahu, ada sesuatu yang salah. Terima kasih sudah membawa kebenaran." Pesan-pesan kecil itu menjadi bahan bakar yang memperkuat tekadku. Periode pemulihan bukan garis lurus. Ada tuntutan hukum balik, tekanan dari keluarga Rangga yang mencoba mempermalukan aku di depan publik, dan serangkaian pertemuan panjang dengan konsultan hukum dan keuangan. Aku kehilangan beberapa teman lama yang memilih aman, memilih bersekutu dengan kekuasaan. Ada malam-malam ketika aku merasa kesepian, ketika lampu apartemen kecilku terlalu terang mengungkapkan bayangan sendiri, tapi di pagi hari, saat aku membuka laptop dan membaca laporan audit yang baru, atau menandatangani kontrak yang menempatkan karyawanku kembali di jalur, ada perasaan yang tak mudah dijelaskan. Bukan balas dendam, tetapi pembaruan. Bulan-bulan berlalu, perusahaan yang pernah kutinggalkan mulai pulih. Aku duduk di meja kecil yang kini menjadi kantor daruratku. Membaca angka-angka yang dulunya membuat jantungku panas. Tawaran bergabung dari investor baru datang, namun aku selektif. Aku ingat tujuanku saat mendirikan perusahaan. Menciptakan teknologi yang memperkaya orang, bukan menjarah mereka. Dengan langkah yang hati-hati, bantuan pengacara, proses hukum, dan audit independen kepemilikan sebagian saham yang dicuri berhasil dikembalikan secara hukum. Proses litigasi tidak instan. Ada komitmen dari pengadilan untuk melakukan investigasi lanjutan. Ada perintah pengadilan untuk menyita aset terkait yang terbukti hasil pemindahan ilegal. Tidak semuanya kembali dalam sekejap, tetapi proses pemulihan dimulai. Ketika aku akhirnya berdiri di kantor baru kami, di lantai 50 kaca besar, menampilkan panorama kota yang luas, aku merasa aneh. Di sini aku menatap jalanan yang dulu kutempuh dengan langkah kecil dan penuh harap. Di balik aku ada tim baru, direksi yang kredibel,
para engineer yang antusias, perusahaan kami kini mengikat kembali nilai-nilai etika yang dulu kukatakan di awal pendirian. Transparansi, akuntabilitas, dan keselamatan pengguna. DIJIS diperkuat bukan untuk mengunci orang lain, melainkan untuk memastikan jejak keputusan tetap bisa dipertanggungjawabkan. Rangga, ia menghadapi proses hukum. Beberapa tuntutan pidana bergerak lambat, seperti jalannya pengadilan yang memang dibuat demikian. Ada pula gugatan perdata yang mengikat aset Azid yang terbukti disalahgunakan. Salsabila memilih jalur damai dengan kompensasi terbatas. Beberapa pihak lainnya menjalani pemeriksaan panjang. Pranata berusaha menghilang, namun jejak keuangannya dipantau. Ibu Lestari menghadapi kehancuran reputasi yang beratia, bukan ditangkap, tetapi jaringan sosialnya runtuh. Undangan acara berhenti datang, donasi diorganisir ulang. Kebenaran tidak selalu menyulut penjara bagi semua yang terlibat, tetapi ia mengguncang pondasi kenyamanan yang selama ini menopang mereka. Dalam perjalananku, keluar dari adegan wara emosional itu, ada sesuatu yang berubah dalam cara aku memandang surat di loteng. Aku menaruhnya dalam sebuah kotak, bukan untuk menahan amarah, tetapi untuk mengingat pelajaran bahwa benda kecil bisa menyulut peristiwa besar, bahwa memori tersimpan di kertas dan di orang, dan bahwa kebenaran jarang hitam putih. Surat itu kini lebih pada pengingat bahwa seseorang di masa lalu pernah menulis kata-kata lembut kepada Rangga, dan kata-kata itu sendiri bisa dipakai sebagai alat kebaikan atau dibuat sebagai topeng. Ada juga prasangka yang harus kutanggung. Beberapa orang menanyakan, apakah aku menaruh surat itu kembali untuk menyimpan kebencian? Jawabku sederhana. Surat itu tidak lagi memotivasi kemarahan, melainkan kewaspadaan. Aku tidak ingin memelihara dendam. Aku ingin mencegah agar hal serupa tidak menimpa orang lain. Di kantor lantai 50, aku menatap surat itu, sekali lagi diambil dari kotak kayu kecil. Kubuka lipatannya, dan membaca baris yang dulu membuatku terhenyak. Kali ini, aku tidak melihat orang yang penuh perasaan lagi. Aku melihat pola. Aku melihat kata-kata yang dibentuk untuk menutupi transaksi atau mungkin bukan. Ketidakpastianinya tetap ada. Indefinido tetap tercatat di catatanku. Ada kemungkinan banyak kebenaran lain di luar sana yang belum disentuh. Waktu menyembuhkan, sebagian, aku mulai membangun kembali jaringan. Aku mendirikan kebijakan internal yang menegaskan akses ganda untuk keputusan kritis, audit berkala, dan proteksi whistleblower yang nyata. Aku berbicara dalam konferensi tentang pentingnya tata kelola perusahaan. Aku membagikan sebagian kisahku tanpa nama-nama yang memalukan. Hanya pelajaran yang bisa diambil. Banyak yang datang dan bertanya, bagaimana aku bisa tetap tenang saat berada dalam badai? Jawabku selalu sama. Kesiapan hukum, dukungan profesional, dan memutuskan untuk bertindak demi kebenaran, bukan kemarahan. Suatu pagi di lantai 50, aku menerima sebuah paket tanpa alamat pengirim. Di dalamnya ada sebuah foto lama sebuah perempuan muda berdiri di sebuah pelabuhan. Angin menerbangkan rambutnya. Di belakang foto itu tertulis, jika kau menemukan jejak, jangan berhenti mencari. Tidak ada nama lain. Tidak ada tanda terang. Sekilas, ada harapan bahwa perempuan dalam surat itu mungkin pernah benar-benar ada. Namun, tanpa bukti lebih, ia tetap tidak pasti. Aku meletakkan foto itu dekat surat di loteng. Indefinido menempel seperti catatan kecil pada penelitian yang belum selesai. Akhirnya, ada momen di mana aku harus memutuskan apa yang kulakukan dengan surat itu. Menyimpannya berarti membawa beban lama. Membakarnya berarti menutup kemungkinan kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Aku memilih jalan tengah. Menaruhnya di laci meja kerja. Terkunci, namun bisa diakses jika proses hukum membutuhkan verifikasi lebih lanjut, atau jika seseorang yang mengaku sebagai pihak yang dirugikan tampil dan membawa cerita baru. Surat itu tetap ada sebagai dokumen, bukan sebagai pedang atau sebagai kitab pembalasan. Ketika matahari menurun di balik gudang-gedang Qingji, aku menatap kota dari jendela kantor. Ada jaringan lampu yang berdenyut, ada orang-orang yang pulang dan menata kisah mereka sendiri. Aku menutup laptop, mengambil cangkir teh, dan membiarkan pikiran melayang kembali ke momen pertama di loteng. Amplop debu itu yang memulai semuanya. Jika tidak ada amplop itu, mungkin beberapa hal akan tetap tersembunyi.
Tetapi kebenaran bukan tentang memuaskan ego. Kebenaran adalah tentang memberi ruang agar akuntabilitas terjadi, agar orang-orang yang dirugikan mendapat representasi, agar parusihan-parusihan tidak menjadi lahan bagi para oportunis. Di ruang rapat hari itu, ketika aku memperkenalkan program baru tentang governance, seorang rekan bertanya padaku, "Apa pesan yang ingin kau sampaikan kepada perempuan lain di posisimu?" Kudengar suaraku mengendap. Lalu keluar kalimat yang selama ini kutata dalam hati, "Jangan pernah meremehkan jejak yang kau tinggalkan sendiri." Kecerdasan tidak selalu diam. Ia menunggu momen untuk bicara. Dan ketika ia bicara, biarkan hukum menjadi bahasa yang menegakkan kebenaran. Beberapa bulan kemudian, ketika proses hukum bergerak lebih jauh, ada titik di mana beberapa aset dipulihkan secara permanen, beberapa perjanjian diputus, dan beberapa rekening yang pernah menjadi pintu keluar dana disita. Rangga menghadapi kemungkinan hukuman. Ia kehilangan banyak hal yang dulu menjadi bagian dari identitasnya. Namun di balik itu semua, ada juga penyesalan yang tak pernah aku cari. Hukuman bukan tujuan awalku. Tujuanku adalah agar karya yang kubangun tidak menjadi alat bagi orang yang memilih jalan gelap. Surat di loteng tetap menjadi pengingat harfiah bahwa masa lalu memiliki kekuatan untuk mengubah habitat masa kini. Aku tidak pernah menemukan jawaban tuntas tentang identitas perempuan yang ditulis di surat itu. Beberapa dokumen menautkan namanya, beberapa menunjukkan bahwa ia mungkin telah menjadi korban pemalsuan identitas. Namun di alam hukum dan etika, ada batas-batas yang harus dihormati. Mencari kebenaran harus menghormati hak-hak individual. Maka namanya tetap indefinido, misteri yang bukan sekadar teka-teki, tetapi juga pengingat bahwa kadang-kadang kita bekerja dengan fragmen kebenaran. Di akhir hari aku membuka laci kecil dan melihat amplop itu. Aku tidak merasakan dendam. Aku merasakan sesuatu yang lebih netral. Hampir seperti rasa tanggung jawab yang meluas. Surat itu, yang dulu seperti bara, kini menjadi korek yang menyalakan perlindungan yang lebih besar. Kebijakan, transparansi, dan jaringan yang melindungi orang lain dari skema serupa. Aku menutup laci dan menoleh ke timku. Mereka adalah kumpulan insan yang lelah, namun percaya. Kami membangun bukan untuk menutup-nutup, tetapi untuk menjerat ketidakbenaran dengan cara yang bermartabat. Di luar jedung lampu-lampu kota berputar, kehidupan berjalan, dan di suatu tempat, seorang perempuan mungkin masih hidup, mungkin hilang, atau sekadar nama yang dipinjam oleh para penipu, identitasnya tetap indefinido. Hingga suatu hari, bila bukti baru muncul, ia bisa mendapat tempat yang layak dalam catatan sejarah. Jika malam ini kamu pernah merasakan pengkhianatan oleh pasenggen, oleh rekan bisnis, atau oleh sistem yang kita anggap adil, ingatlah ini, kebenaran bisa bangkit dari hal terkecil. Perlindungan hukum dan aliansi yang benar dapat mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Aku bukan pahlawan, aku hanya perempuan yang menolak menjadi bagian dari cerita yang dirangkai orang lain. Surat itu menuntunku untuk memilih keadilan. Dan keadilan tak selalu cepat, tetapi ia lebih tahan lama. Sebelum menutup cerita ini, aku menaruh pesan singkat. Jika kisahku membuatmu tergerak, bagikan pada seseorang yang mungkin butuh mendengar supaya ada lebih banyak yang peduli pada etika dan akuntabilitas dalam dunia bisnis. Jika kamu belum subscribe, tekan tombol itu agar kau tidak ketinggalan cerita lain yang mungkin menguatkanmu, kisah-kisah tentang keteguhan, pembelajaran, dan kebangkitan. Terima kasih sudah datang sampai akhir, aku akan menemanimu lagi di cerita berikutnya.